kasuistik tidak bisa membantah statistik gitu. Jadi Gus Rumel juga sempat ngomong, keluarga saya juga nggak kayak gitu. Selamat datang Gus, saya nungguin sebenarnya. Oh iya, ada Gus Rumel hadir ini, baru hadir. Cuman waktu saya nggak lama ini berapa. Saat Guru Gembul dialog dengan Gus Fafi di kantor Robito Alawiyah, memang saya tidak ada agenda lagi di Jakarta. Jadi sekitar jam 11-an pagi itu saya dihubungi untuk mampir bareng sebentar di Robito. Katanya nama saya itu disebut Guru Gembul beberapa kali. Sayangnya, sesampainya di sana, acara udah hampir di ujung dan kesempatan ngobrol dengan Guru Gembul itu hanya terjadi beberapa menit di ruang makan, bukan di ruang diskusi. Dan tak sampai 7 menit, kemudian beliau pergi ke Bandung. Dalam pertemuan itu, saya sempat ngobrol beberapa hal dan menyinggung banyak hal ya. Dan inilah versi lengkap dari sanggahan yang ingin saya sampaikan kepada Guru Gembul jika seharusnya saya itu dialog panjang dengannya di Robito Alawiyah. Sebenarnya Ibnu Khaldun yang wafat tahun 808 Hijriah itu tidak spesifik menyebut ini sebagai teori ya, bahwa setiap 100 tahun itu terdapat 3 macam generasi. Justru Ibnu Khaldun secara tidak langsung menduga bahwa satu manusia itu secara tabiiyah atau alaminya berusia 120 tahun, dan dalam satu dinasti terdapat 3 macam generasi. Saya antarkan kalian pada tarikh Ibnu Khaldun pada juz 1 halaman 213 dalam pasal 14, fi anad daulah laha a'marun tabi'iyatun kamalil ashkhas i'lam annal umra tabi'iyya lil ashkhasi ala ma amal atiba wal munajibuna mi'atun wa ishruna. Ketahuilah bahwa secara alamiah umur manusia itu menurut dugaan, sekali lagi ini dugaan karena redaksinya adalah za'ama. Menurut dugaan ahli kesehatan dan astrologi, usia alamiah manusia ialah 120 tahun. Khusus untuk umat sekarang kisaran 50 tahun, 80 tahun atau 70 tahun sesuai konstelasi masing-masing, dan hal ini sesuai dengan riwayat baginda Nabi. Nah, anggapan bahwa 100 tahun terdapat 3 macam generasi sebenarnya terinspirasi dari penjelasan Ibnu Khaldun setelahnya, yaitu penjelasan tentang sebuah dinasti itu mencakup 3 macam generasi. Itu aja, nggak ada hitungan 100 tahun di dalamnya. Wa amma a'marud duwal aidon wa in kana takhtalifu bihasabil qaranat illa anna daulah fil ghalib la ta'du a'mar salasati ajhalin. Adapun umur dari sebuah dinasti kendati pun beragam berdasarkan antropologis masing-masingnya, namun setiap satu dinasti pada ghalibnya tidak melewati umur 3 macam generasi. Batasan bagi seseorang untuk disebut sebagai satu generasi dijelaskan Ibnu Khaldun dalam redaksi selanjutnya. Wal jilu huwa umru shakhsin wahidin minal umril wasid fayakunu arba'in allati huwa intiha'un numuwi wan nash'i ila ghayatih. Disebut satu generasi itu jika dihitung dari usia rata-rata seseorang, yaitu 40 tahun. Karena di usia ini seorang manusia berhenti berkembang dan di usia ini pertumbuhannya sudah mentok. Maka dari sini kita ketahui bahwa umur dari satu dinasti itu tidak akan melewati 3 macam generasi. Ketika satu generasi dihitung Ibnu Khaldun berusia rata-rata 40 tahun, maka usia satu dinasti itu tidak akan lebih atau tidak akan melewati 120 tahun seperti usia alamiah manusia pada umumnya. Karena tidak akan lebih dari 120 tahun, maka hitungan rata-rata yang dipakai intelektual setelah Ibnu Khaldun ialah dalam 100 tahun ada 3 macam generasi. Pertanyaannya, apakah perhitungan statistik umur ini berlaku eksak sehingga bisa dipakai acuan yang pasti, rigid, dan juga mutlak? Belum ada buku atau statistik yang secara spesifik mengatur bahwa di dalam 100 tahun pasti ada 3 macam generasi dalam bentuk fakta ilmiah. Ini hanyalah konsep umum dari kajian demografi dalam menghitung rata-rata usia peralihan antar generasi yang pada galibnya itu berkisar antara 20 hingga 30 tahun. Dalam kajian demografi kita mengenalnya dengan rumus generational turnover rate atau laju peralihan generasi. Dalam kajian yang sama, istilah generasi sering didefinisikan sebagai rentang waktu yang diperlukan bagi sekelompok orang sampai dia itu memiliki keturunannya sendiri. Dan rata-rata usia peralihan antar generasi itu berkisar 20 hingga 30 tahun. Sehingga dalam 100 tahun bisa terdapat 3 hingga 4 generasi. Contoh penerapannya begini, jika usia dinasti kalian sudah berjalan dan dari masing-masing generasi kalian memiliki keturunan pada usia taruhlah 25 tahun, maka laju peralihan generasi terah kalian itu bisa dihitung dengan rumus 1 dibagi usia peralihan generasi. Karena peralihan tadi adalah 25 tahun, maka 1 dibagi 25 dan resultantenya sebesar 0,04 atau 4% per tahun. Taruhlah kita mau menghitung laju peralihan generasi terah kalian dalam 100 tahun kemudian, kalikan 100 dengan 4%, maka hasilnya adalah 4. Ini artinya dinasti kalian dalam 100 tahun itu memiliki 4 macam generasi. Hanya saja, perhitungan ini akan sangat akurat jika kalian menikah pada usia 24 tahun, lantas memiliki anak pada usia 25 tahun. Anak kalian pun pada usia 24 tahun harus sudah menikah dan harus sudah
memiliki keturunan pada usianya 25 tahun. Cucu kalian juga sama, pada usia 24 tahun harus sudah menikah dan harus memiliki keturunan pada usia 25 tahun. Dan fenomena ini sangat langka sekali. Jikapun akurat, maka hanya pada kasus yang mirip seperti hitungan tadi. Makanya, kalian tidak akan menemukan resultante laju peralihan generasi tadi itu dihitung ahli demografi dengan sama dengan, tapi dihitung dengan simbol 2 garis bergelombang yang dibaca dengan kira-kira sama dengan atau hampir sama dengan. Kenapa? Ya karena tidak bersifat mutlak dan pertumbuhan manusia itu memiliki banyak variabel yang menyertai yang tidak diwakili dalam rumus rata-rata sederhana tadi. Salah satu variabelnya, belum tentu seseorang menikah di usia 24 tahun. Bisa kurang dari itu, bisa juga lebih dari itu. Jadi satu generasi itu tidak akan mungkin melahirkan keturunan yang lahir pada tahun yang sama semuanya, kecuali dia anak kembar. Antar saudara dalam satu generasi itu bisa selisih 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan lebih dari 10 tahun, dan seterusnya. Pada dasarnya, rumus tadi hanyalah generalisasi yang digunakan untuk memahami berbagai macam dugaan perubahan populasi dalam konteks waktu yang sangat panjang berdasarkan rentang umur masing-masing generasi yang beragam ke dalam hitungan rata-rata. Jadi, meskipun kajian demografi tidak memiliki teori yang secara formal mengatur bahwa setiap 100 tahun selalu terdiri 3-4 generasi, pemahaman ini sebenarnya merupakan dugaan dan pendekatan praktis berdasarkan pola usia generasi yang beragam dalam sebuah perhitungan populasi rata-rata. Pertanyaannya, kenapa bisa disebut dengan rata-rata? Apakah jika silsilah nasab seseorang tidak match dengan rata-rata tersebut, maka susunan nasabnya salah? Bisakah sebuah kasus menganulir perhitungan rata-rata ini, ataukah silsilah harus sesuai dengan perhitungan rata-rata tadi? Kasuistik itu gak bisa membantah statistik. Jadi kalau misalkan ada sebuah definisi yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan manusia itu adalah makhluk dengan 2 kaki dan 2 tangan gitu, itu gak bisa dibatalkan dengan oh saya tangannya cuma 1 kok, ya gak bisa, karena itu adalah kasuistik gitu. Jadi itu adalah orang per orang. Kita pegang kata kuncinya yaitu rata-rata. Sekali lagi, rata-rata atau dalam bahasa Inggris disebut average. Secara filosofis, rata-rata itu kan konsep representasi yang menyederhanakan keragaman yang kompleks ke dalam bentuk yang paling sederhana. Dalam filsafat ilmu, hukum dari rata-rata adalah penghampiran keseluruhan yang dianggap representatif atau mewakili keseimbangan atau angka tengah dari keseluruhan tersebut. Saat perhitungan laju peralihan generasi tadi didapatkan, sebenarnya angka itu mewakili keseimbangan atau angka tengah dari keseluruhan peralihan-peralihan generasi yang jauh lebih kompleks, beragam, dan juga bervariasi. Ini artinya, rumus statistik ini harus tunduk di atas kompleksivitas, keragaman, sekaligus variasi tiap-tiap generasi yang tidak seperti hasil dari perhitungan yang muncul. Kenapa? Karena rumus ini muncul untuk mewakili angka tengah dari seluruh kompleksivitas, keragaman, dan juga variasi tiap-tiap generasi. Saya berikan contoh paling sederhana dari penjelasan filosofi rata-rata ini. Bayangkan kalian adalah seorang guru dari sebuah kelas yang berisi 10 peserta didik. Kalian bikin tes, ulangan, atau ujian, dan hasil masing-masing peserta didik ternyata beragam dan bervariasi. Ada yang nilainya 4, 5, 6, 7, hingga sempurna 10. Masing-masing nilai itu jika dijumlahkan semuanya dan dibagi 10, maka hasilnya adalah rata-rata yang mewakili keseimbangan dari keseluruhan nilai semua peserta didik di dalam kelas. Resultante yang saya dapatkan, sekadar contoh, itu rata-rata nilai peserta didik saya adalah 6,7. Namun, apakah masing-masing peserta didik ini memiliki nilai 6 atau 7 semuanya? Ternyata tidak. Lantas, apakah peserta didik saya yang nilainya 4, 5, 8, 9, atau bahkan 10 tidak bisa disebut sebagai peserta didik saya hanya karena nilainya itu tidak match dengan rata-rata nilai kelas, yaitu 6,7? Tentu saja tidak. Begitupun hasil dari perhitungan laju peralihan generasi. Dia hanya menghasilkan angka rata-rata yang sama, yang berarti nilai keseimbangan atau nilai tengah dari keseluruhan masing-masing generasi yang kompleks, beragam, dan bervariasi. Interval yang didapatkan merupakan angka paling tengah dari semua keragaman, variasi, dan kompleksivitasnya. Kisah ini sengaja saya bawakan untuk 3 hal. Pertama, jika kalian percaya bahwa kebenaran tidak bisa dikalahkan, maka ubah persepsi itu, karena pada hakikatnya kebenaran itu sangat bisa dikalahkan. Oleh apa? Oleh kebenaran yang lebih kuat. Kedua, statistik umur tadi yang memakai rumus laju peralihan generasi adalah sebuah metode. Disebut metode itu karena ia berbicara tentang jalan. Jalan yang dimaksud ini adalah jalan untuk mencari kebenaran. Apakah dalam 100 tahun sebenarnya ada berapa generasi jika kita hitung dengan sangat sederhana. Statistik ini akan bisa dikalahkan jika ditemukan kebenaran yang sifatnya lebih kuat darinya, yaitu kebenaran yang ditopang bukti-bukti kausalistik atau sebab akibat. Dalam kajian forensik, dia disebut
disebut sebagai evidence based, yaitu kebenaran yang ditopang oleh bukti-bukti yang memenuhi syarat-syarat kausalitas. Ketiga, dan ini yang paling terakhir, mau disebut apapun alat ukurnya, dia tetap disebut dengan tools. Dan statistik tadi adalah tools. Disebut tools karena ia menjadi wasilah yang berdiri di atas usul dan fakta. Menurut kaidah usul fikih, al-wasail abadan akhfadu minal maqasid ijma'an. Jadi sampai kiamat, wasilah atau tools akan berada di bawah maqasid dan juga kebenaran. Laju peralihan generasi itu dihitung dari keragaman, variasi, dan kompleksivitas generasi. Dan tentu saja, manakala kebenaran sudah diperoleh dengan evidence base yang kausalistik tadi, maka semua tools itu harus tunduk di atas kebenaran yang sudah terbukti. Karena bagaimanapun, tools atau alat ukur tadi mengakui adanya keragaman, variasi, dan kompleksivitas generasinya. Maka tools tadi hanya menghitung di manakah letak paling tengah di antara semua keragaman itu. Pada intinya, tools itu sangat berguna sebagai jalan untuk mencari kebenaran. Tapi semua tools itu harus tunduk dan patuh pada kebenaran yang sudah dibuktikan. Saya Rumah Lambas, ini Bapak Kantor, sampai jumpa pada ya.